Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dr. Ira yang sehari-hari berdinas di Puskesmas Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pada kali ini saya akan membawakan topik bahasan tentang memudayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masa adaptasi kebiasaan baru. Seperti kita ketahui, sekarang dunia sedang diserang pandemi corona. Dengan adanya pandemi corona ini, COVID berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum, ataupun di mana saja. Sekilas tentang COVID, mari kita berkenalan dulu. Penyebabnya adalah coronavirus, dan sekarang banyak sekali variannya, ada alpha, beta, delta, dan delta plus. Penyebarannya bisa dengan cara langsung, tidak langsung, ataupun kontak erat. Gejala yang ditimbulkan pada awal-awal terjadinya corona ada batuk, pilek, flu, demam, menggigil, gangguan pernapasan, bahkan ada yang tidak bergejala sama sekali. Untuk pada masa sekarang ini, gejala tidak hanya itu, bahkan linu, ruam-ruam di kulit juga bisa menandakan bahwa ada virus corona. Bapak Presiden RI Joko Widodo pada pidato resminya di Istana Merdeka mengatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Kita harus beradaptasi dengan pandemi ini. Adapun yang dimaksud dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ini semata-mata untuk menghindari penularan COVID. Kita mungkin sudah sering mendengar ya 6M untuk menghindari COVID. 1. Memakai masker dengan benar. 2. Menjaga kebersihan tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Mengurangi mobilitas. 5. Menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Dan 6 adalah menjauhi kerumunan. Kita akan bahas satu persatu memakai masker dengan benar. Memakai masker dengan benar yang sekarang disarankan adalah dengan memakai masker double, dengan masker kain yang melapisi masker medis. Jadi masker medis ada di dalam dan masker kain ada di luar. Pilihlah masker yang dilengkapi dengan kawat hidung supaya diusahakan tidak ada celah. Berikutnya adalah menjaga kebersihan tangan. Cuci dengan air mengalir dan sabun minimal selama 20 detik dengan 6M. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan, di sela-sela jari dan kuku. Setelah itu keringkan. Jika memang akses untuk air atau sabun susah, kita bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Berikutnya adalah menjaga jarak atau physical distancing. Jarak aman yang disarankan adalah antara 1 sampai 2 meter. Kemudian mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, disarankan untuk tetap berada di rumah. Seperti yang sekarang sedang digiatkan oleh pemerintah, yaitu PPKM, semata-mata untuk membatasi mobilitas. Ingat bahwa virus itu tidak punya kaki, jadi dia tidak akan berpindah. Kenapa dia bisa menyebar? Karena kita yang berpindah-pindah menyebarkan virus tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari, kita harus mengurangi mobilitas. Jika memang tidak ada keperluan yang mendesak, tetap di rumah. Berikutnya adalah menjaga pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Hal ini penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Sarankan agar kita tetap rajin berolahraga, istirahat yang cukup, makan dengan baik dan benar. Yang berikutnya adalah menjauhi kerumunan.
Karena di dalam kerumunan kita tidak bisa mengetahui status kesehatan orang yang ada di kerumunan tersebut. Seperti kita ketahui, orang dengan corona bisa sama sekali tidak bergejala. Penularan dari orang tanpa gejala inilah yang menjadi sumber penularan COVID dalam kerumunan. Kapan dan di mana kita menerapkan AKB atau adaptasi kebiasaan baru? Kapanpun dan dimanapun. Berikut ada slide poster tentang AKB, adaptasi kebiasaan baru. Jika sedang flu, di rumah saja. Sedia hand sanitizer kemana-mana. Tidak lupa pakai masker. Tetap jaga jarak 1-2 meter. Sering-sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Setibanya di rumah dari luar harus segera mandi. Say hello aja, nggak usah bersalaman. Kalau bisa, upayakan transaksi menggunakan uang elektronik. Dan selalu jaga jarak di kendaraan umum atau di tempat-tempat umum. Balita dan lansia sebaiknya di rumah saja. Demikian dari saya, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.